أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh awhayna ila ummika ma yuha anikdi fi tabut faqdihi fil yam falyulqil yamu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah walqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur bahwa siang hari ini Allah berikan kekuatan kita untuk tetap beribadah. Allah berikan kesempatan kita untuk sujud kepadanya. Tidak ada keindahan yang lebih indah dari indahnya kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan pertama sebagai khotib, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki amal-amal ibadah kita. Tahajud, mungkin ada di antara kita yang masih belum rutin tahajudnya setiap malam. Saya mengajak mari kita rutinkan tahajud kita setiap malam. Mungkin ada di antara kita yang baca Qur'annya belum setiap hari. Saya mengajak mari kita rutinkan baca Quran kita setiap hari. Sholat duha kita rutinkan. Infak kita, insya Allah jamaah sekalian, bahwa tahajud kita, baca Quran kita, infak kita, itulah jamaah sekalian yang banyak memberikan kebaikan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengajak siang ini jamaah sekalian untuk belajar kepada Bunda Musa alaihissalam, di mana beliau hidup pada masa Fir'aun yang memiliki sebuah undang-undang bahwa tidak boleh ada anak laki-laki Bani Israel yang lahir ketika itu. Siapapun bayi laki-laki Bani Israel yang lahir dibunuh oleh tentara-tentara Fir'aun. Ada yang disembelih, ada yang dikubur hidup-hidup, ada yang dilemparkan ke sungai, di laut, bahkan yang ngeri lagi adalah dijadikan makan bagi binatang buas milik kerajaan. Allah ceritakan di Al-Quran, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih bayi-bayi kalian dan mereka mempermalukan atau memperbudak wanita-wanita kalian. Jamaah sekalian, begitu generasi laki-laki berkurang, kemudian Fir'aun merubah undang-undangnya. Jamaah sekalian, 1 tahun ada boleh anak atau bayi laki-laki yang lahir, 1 tahun berikutnya tidak boleh ada bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Berikutnya boleh, berikutnya tidak boleh. Jemaah sekalian, Harun alaihissalam lahir pada tahun dibolehkannya ada anak laki-laki, sehingga begitu lahir maka tidak ada cerita apapun juga. Maka bundanya Musa bersyukur, alhamdulillah ini lahir pada tahun dibolehkannya ada anak laki-laki. Tetapi begitu lahir adiknya yaitu Musa alaihissalam, jemaah sekalian, pada tahun
yang itu tidak dibolehkan oleh Fir'aun. Muncul lahir bayi laki-laki. Dalam Al-Quran Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, id auhayna ila ummika ya mayuha. Surat Toha ayat ke-38. Jamaah sekalian, Allah wahyukan kepada ibunda Musa alaihissalam dalam sebuah mimpinya, anik di fitabut fakdi fil yammi, letakkan anak itu di dalam sebuah tabut, yaitu kotak peti, kemudian letakkan peti itu ke dalam sungai. Jamaah sekalian, sang bunda Musa alaihissalam bertanya pada ulama ketika itu, bagaimana ini dengan ilham, wahyu yang saya terima dalam sebuah mimpi ini, apakah saya kerjakan ataukah tidak? Jamaah sekalian, para ulama ketika itu menyampaikan, wahai bunda Musa, kalau memang itu adalah betul-betul yakin itu adalah dari Allah, laksanakan. Anda bisa bayangkan bayi yang baru lahir harus diletakkan dalam sebuah peti, lalu kemudian letakkan di sebuah sungai, sungai Nil. Jemaah sekalian, yang kita tahu sungai Nil itu sangat lebar dan cukup dalam dan sangat panjang, banyak binatang buas di sana. Mungkin logika kita mengatakan sulit menerima anak baru lahir diletakkan di sungai yang itu kalau jatuh pasti membahayakan dan akan mati itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena ini adalah sebuah wahyu jemaah sekalian, maka bunda Musa alaihissalam melaksanakan apa yang didapatkan ini. Diletakkanlah dia dalam sebuah tabut di sungai Nil dan memberikan tugas kepada kakak perempuan yang pertama untuk menguntit di belakangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sebuah rencana Allah yang ini sangat luar biasa. Yang tadinya dijauhkan dari Fir'aun, ternyata tabut kotak peti yang berisi bayi Musa ini justru masuk ke dalam sebuah cabang sungai yang itu masuk di dalam istana kerajaan. Ditemukan oleh dayang-dayang, diserahkan kepada permaisuri. Dengan izin Allah jemaah sekalian, permaisurinya ini belum memiliki anak. Siti Asia belum memiliki anak. Begitu melihat bayi yang kecil ini, ternyata dia sangat cinta kepadanya. Maka dia sampaikan kepada suaminya, ya Azizi, ya Fir'aun, ya Azizi, qurratu ainin li wa nak. Wahai suamiku, ini adalah penyejuk hatiku dan hatimu. Jemaah sekalian, apa kata Fir'aun? Laki lalia, itu penyejuk bagi hatimu, saya tidak. Gitu. Jadi Fir'aun sejak awal itu sudah tidak mau adanya bayi yang lahir ketika itu. Tetapi cintanya kepada sang istri, akhirnya dia izinkan sang istri itu ada bayi yang muncul di istana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sebuah rencana yang luar biasa. Memang kalau kita melihat perintah untuk meletakkan bayi dalam peti lalu diletakkan di sebuah sungai, logika kita agak sulit menerima, siapapun kita itu. Tetapi manakala itu sudah perintah Allah, maka itu didahulukan daripada logika apapun yang kita miliki. Kenapa demikian? Karena logika kita banyak keterbatasan jemaah sekalian. Sekali lagi bahwa logika manusia ini banyak keterbatasan. Banyak kita yang tidak tahu apa dibalik ini semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah ceritakan bahwa ada beberapa tempat di sini lautan yang tidak menyatu antara yang asin dan tawar. Para sahabat ketika itu mendengarkan ini sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada Allah, sudah oke, berarti ada. Ratusan tahun kemudian baru diketahui ternyata memang benar ada tempat-tempat tertentu di mana di situ tidak bercampur antara air laut dan air sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, butuh waktu yang panjang. Sama seperti masalah daging babi jamaah sekalian. Para sahabat ketika mendapatkan larangan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, para sahabat tidak tahu waktu itu ada apa di balik daging babi ini sehingga diharamkan pada kita semuanya. Bukan hanya para sahabat, semua orang pada zaman era itu tidak ada yang tahu apa mudaratnya
daging babi bagi manusia. Belum ada penelitian ketika itu, tidak ada proyek ini dan itu, tidak ada. Jemaah sekalian, tetapi sikap yang diambil ini sangat benar, bahwa apapun yang dikatakan oleh Allah, perintah apapun yang diberikan pasti adalah sebuah kebaikan, dan apapun larangan dari Allah pasti adalah sebuah kemudaratan. Dan ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bunda Musa alaihissalam. Sekian ratus tahun kemudian baru kita tahu ternyata di dalam daging babi itu, jemaah sekalian, banyak penyakit-penyakit yang luar biasa mudaratnya bagi manusia. Siapapun yang suka makan itu, Anda bisa melihat akibat itu sendiri. Mas muslimin rahimakumullah, sekian ratus tahun kita baru tahu. Sekali lagi bahwasanya apapun yang Allah berikan pada kita, maka itu adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Dan apapun yang Allah larang pada kita, itu adalah sebuah kemudaratan-kemudaratan. Mas muslimin rahimakumullah, pelajaran yang kita ambil dari Bunda Musa alaihissalam adalah mengikuti arahan-arahan Allah. Apapun yang Allah berikan arahan pada kita, ikuti. Itu adalah sebuah rambu kebaikan, itu adalah sebuah rambu kehidupan yang benar. Masalah muslimin rahimakumullah, yang tadinya takut dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, ternyata justru bayi ini dijaga oleh tentara-tentara Fir'aun. Masalah muslimin rahimakumullah, sampailah akhirnya kepada sebuah masa penyusuan, jamaah sekalian. Sang bayi kerajaan ini ternyata tidak bisa menyusu dari siapapun, sampai-sampai kerajaan membuat sebuah audisi. Siapa di antara ibu-ibu yang bisa memberikan air susu kepada bayi kerajaan, dia mendapatkan kepingan emas yang banyak, dan dia boleh silakan tinggal di istana kerajaan. Banyak ibu-ibu yang datang waktu itu, jamaah sekalian, dan mereka ngantri ikut audisi. Satu persatu mereka gagal. Dan yang paling akhir, jemaah sekalian, ada anak wanita yang usia masih ABG, jemaah sekalian. Tadinya dicegat oleh penjaga, Anda masih belum ibu-ibu, kenapa Anda antri? Maka wanita ini, perempuan yang masih usia ABG ini, mengatakan bahwa hal adullukum ala man yakfulu. Bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Apakah mau aku tunjukkan orang yang bisa memberikan susuan kepada bayi kerajaan? Karena tidak ada lagi belakangnya, paling akhir dipersilakan oleh penjaga. Siti Asia juga sama, melihat satu persatu ternyata gagal. Baru tinggal satu orang ini, anak perempuan yang masih usia masih muda, tidak bisa menyusui dia. Tetapi dia meyakinkan kepadanya bahwa aku bisa menunjukkan orang yang bisa memberikan susu kepada bayi kerajaan. Begitu diiyakan oleh Siti Asia, maka perempuan muda ini, yaitu kakaknya Musa, langsung pulang dan panggil ibunya. Bunda harus segera datang ke istana, karena Musa ada di istana dan ia butuh air susu Anda. Maka langsung jamaah sekalian, bundanya Musa berangkat ke istana. Dan kita tahu bagaimana antara ibu kandung ketemu dengan anak kandung, maka klik mau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa kata Siti Asia? Wahai bunda, Anda silakan mendapatkan kepingan banyak emas. Anda silakan tinggal di istana. Anak-anak Anda silakan tinggal di istana. Suami Anda juga tinggal di istana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengikuti arahan Allah, maka selamatlah kita. Bundanya Musa alaihissalam mengikuti arahan Allah, meletakkan anaknya di dalam sebuah tabut, diletakkan. Ternyata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang ikuti arahan-arahan Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Bunda Musa tidak pernah membayangkan bagaimana tinggal di istana, tidak pernah membayangkan bagaimana dijaga oleh banyak pengawal, mendapatkan kepingan emas. Anda bisa bayangkan kalau tidak ikuti arahan Allah, bayi itu akan dikejar-kejar, dicari-cari oleh tentara kerajaan, dan akan susah selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikuti arahan Allah,
maka di sana Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang ikuti arahan-arahan Allah, maka Allah buat persoalannya itu menjadi mudah, jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pelajaran berharga untuk kita semuanya. Betapa Bunda Musa mengikuti arahan Allah dan dia mendapatkan apa yang memang sudah layak baginya. Dan kita pun sama, jemaah sekalian. Selama kita mengikuti arahan Allah, pasti Allah kasih, pasti Allah kasih. Baik itu kontan di dunia ataupun nanti di akhirat. Dan kita yakin itu. Hidup ini seperti adalah rambu-rambu di dalam sebuah traffic light yang ada di kota-kota ini. Di mana di sana ada lampu merah, di sana ada lampu hijau, jemaah sekalian. Di sana ada ke arah sana dan ke arah yang lain. Jalan-jalan yang tidak benar itu banyak. Tapi ada jalan yang benar, jemaah sekalian. Ketika lampu merah kita harus berhenti, jemaah sekalian, jangan lanjut. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada rambu-rambu hidup kita ini, kalau tidak ada rambu-rambu di jalanan ini, akan terjadi banyak kekacauan. Maka siang ini saya mengajak, mari kita ikuti rambu-rambu Allah yang Allah berikan dalam Al-Quran. Mari kita ikuti arahan-arahan Allah di dalam Al-Quran. Siapapun yang melibatkan Allah dalam urusan-urusannya, Allah pasti akan mudahkan itu semuanya. Libatkan Allah dalam urusan-urusan kita semuanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doanya siapapun yang berdoa kepadaku. Aku pasti, ini pasti jemaah sekalian, mengabulkan siapa saja yang meminta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Terkabulnya bisa 1 pekan kemudian, bisa 1 bulan kemudian, bisa 1 tahun kemudian, bahkan bisa jadi terkabulkan doa-doa kita ini setelah kita tidak ada. Anda tahu mengapa Rasulullah, Nabi terakhir muncul di kota Mekah, ternyata adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ini doanya Nabi Ibrahim di samping Ka'bah ketika itu. Ya Allah, utuslah nanti seorang Rasul di sini. Dan Anda tahu, antara doa itu sampai munculnya Rasulullah kurang lebih 4.000 tahun, jamaah sekalian. Bahwasanya Allah mengabulkan doanya itu setelah 4.000 tahun kemudian. Maka kita pun jangan putus asa. Mungkin Allah tidak kabulkan ketika kita masih ada, yakinlah Allah pasti kabulkan. Nanti suatu ketika kita tidak ada, Allah kabulkan itu semuanya. Yang terpenting sandarkan hidup kita kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam urusan-urusan apapun yang kita miliki. Dan semoga ini memberikan kebaikan pada kita semuanya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa siapa yang ikuti cara-cara Allah pasti dia akan beruntung. Dan siapapun kita yang tidak ikuti cara-cara Allah dalam hidup ini pasti akan binasa, pasti akan rugi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah sekalian, marilah kita ikuti cara-cara Allah dalam menjalankan hidup ini. Marilah kita libatkan Allah dalam urusan-urusan kita, apapun urusan itu. Tidak akan pernah kecewa siapapun kita yang melibatkan Allah dalam urusan-urusannya. Tidak akan pernah kecewa siapapun di antara kita yang menyandarkan urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
pasti ada jalan keluar dari persoalan apapun yang kita miliki. Ini sudah jaminan dari Allah, jaminan kepada kita semuanya. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Bahkan Allah berikan rezeki yang luar biasa untuk kita semuanya. Apapun persoalan menjadi mudah manakala kita libatkan Allah dalam urusan-urusan kita. Semoga kita tetap selalu menjaga diri kita agar tetap terus istiqomah melibatkan Allah dalam urusan-urusan yang kita miliki, dengan kita tetap istiqomah dengan melibatkan Allah di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Kita ikuti arahan-arahan Allah, kita ikuti rambu-rambu Allah dalam hidup ini. Insya Allah itulah kebaikan-kebaikan hidup yang menjadikan kita tenang, menjadikan kita tenang, sekali lagi tenang dalam hidup kita ini. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah maka hati kita menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tutup dengan doa kepada Allah. Semoga Allah memberikan istiqomah pada kita semuanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.